akhirnya kita sampai di Danau Singkarak. Iya. Jadi kita habisnya akan menuju Kota Padang yang melewati Siti Jalawik. Ini agak membahayakan karena emang ini jadi jalan utama untuk Padang Saat ini. Mencoba tanjakan ya. Benar, nih Nggak mau definisi. lagi namanya kalau nggak coba tanjakan. Di Padang itu kalau kita jalan-jalannya alam, budaya, makan. Iya. Kalau nyampe Padang itu harus nyobain rendang di Padang. Wah, itu dia yang gue tunggu-tunggu. Sama sate Padang kali ntar ya? Sate Padang juga. Sate Padang kita coba sate Padang yang lain. Sekarang kita di Taplau namanya. Taplau. Apa itu Taplau. Apa itu taplau? Apa itu Taplau, Bang Fikri? Tapi lawi. Tapi laut. Tapi laut. Pantai Padang. Kembali lagi. Masih di Veloz Hybrid EV Lintas Nusa. Moladin lagi. Beda orang, cocok. Jadi ya seperti sebelumnya di episode sebelumnya kita sampai di Muara Bungo di Ya. terakhir. Ini kita di Muara Bungo tepat di depannya KM Bungo Jambi. Iya. Kenapa lambangnya kapal motor? Karena katanya dulu kalau dari Jambi ke Bungo atau Bungo Jambi itu lewatnya Batanghari naiknya Oh, pakai kapal ya. Betul. Makanya Iya, sekarang iya, ini iya, jadi iya. ikon. jadi ikonnya gitu. Jadi Muara Bungo ini kabupaten ya, Fik? Kabupaten. Iya, salah satu kabupaten kotanya di Jambi. Di Jambi ya. Dan kali ini hari ini sih sebenarnya kita akan jalan ke arah Padang langsung. Iya. Ke Sumatera Barat. Pulang kampung nih udah Lip. Termasuk udah Fikri. Pulang kampung ya. Kampung. Jadi emang misi kita nggak hanya bawa jalan-jalan di mobil, coba jalan saya nganterin Nganterin udah. udah. Dari pulang kampung ya. Tapi kabarnya katanya jalan dari sini ke Padang itu kan kita ngelewatin Solok terus ke Danau Singkarak dulu ntar kita ya. Nasi Kara dulu. Katanya Siti jalannya Jalawik. ekstrim tuh, Fik. Gimana, Dalip? Kalau kondisi jalan sih sebenarnya bagus ya, lancar. Cuman karena kondisi pertama awal tahun Ya. baru, setelah itu kemarin juga terjadi bencana di Sumatera Barat, mungkin ada beberapa titik longsor. Jadi kita akan melewati beberapa jalan-jalan ya. Mudah-mudahan lancar-lancar aja ya. Iya. Mudah-mudahan baik-baik aja. Mungkin di perjalanan. rame dan macet kali ya. Macet juga karena tahun baru. Kita lihat aja nanti. Medannya kayak gimana? Jalannya belok-belok, nanjak gitu ya? Enggak, kalau dari Jambi ke Sumbarnya ini mungkin jalannya lebih datar dan banyak jalan lurus lah. Ah. Tapi dari Solo nanti mungkin lewat Siti Jalawik baru melewati. Oh, kita lewat Siti Oh, Jalawik lewat berarti. Siti Jalawik itu yang kita tunggu. Karena Yang kita ke ditunggu-tunggu Siti Jalawik malahan udah lama ya sebelumnya. Iya, betul. Kita kali ini bawa Veloz Hybrid EV ke Tapi Siti yang harus Jalawik. dicatat di Siti Jalawik kemungkinan macet karena jalan buka tutup dan kita melewati banyak bekas-bekas titik longsor juga. Oke. Nah, jadi kita lihatlah nanti ya. Ya, Pak, Iya. kita nikmati aja lah nanti perjalanan ini ya. Ya udahlah, langsung aja Langsung kita berangkat. jalan ya. Cus. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Udah subscribe? Mantap! Total perjalanan ternyata kita sudah menempuh 577 kilo sampai ini ke jaraknya ke Danau Singkarak sekitar 31 km lagi ya. Iya, betul. Dan konsumsi bahan bakarnya di tengah perjalanan ini masih di 22,3 km per liter. Padahal Masih stay di 22 ya? Iya, padahal tadi kita ngegas karena mau nggak mau nyalip truk di tanjakan. Iya.
terus banyak jalan rolling gitu kan. Ini karena kita udah di daerah Sawah Lunto ya namanya ya. Solo lah. Solo Udah ngelewatin, ya udah daerah situ. Itu kan emang tanjakan. Kondisinya kita sekarang di dataran tinggi. Hampir bisa dibilang dataran tinggi. Oke. Makanya ya tadi sempat 24 kan? Iya. 24, 23. 23 sempat. 23 ya, nanjak-nanjak ini itu jadi 22,3. Tapi irit mampus sih. Irit mampus. Dan dari kita ngisi pertama kali di Jambi, bensinnya ini baru setengah. Iya. Prediksi gue sih sampai Padang nggak ngisi. Udah 578 kilo ya? Iya. Sampai Padang nggak ngisi nih. Iyalah, kita Padang udah Itu udah parah dekat. sih hematnya bang. Hemat ya. Hemat ya. Terus asiknya lagi karena mobil ini tuh juga punya berbagai fitur yang jadi pendukung nih. Termasuk ya ini Apple CarPlay-nya wireless. Bisa Tampilan. boleh dua. Hah? Wireless atau wire. Oh iya bisa. Jadi bisa. sesuai kebutuhan. Betul. Karena gue rada kesel juga kalau misalnya dia khusus wireless. Nggak enak kadang ya. Iya, lebih kadang gue butuhnya, mau pakai kabel sekalian dicas. Tapi wireless ini tergolong yang smooth loh. iya, smooth dan Smooth nggak delay. dan- Iya nggak delay sama jarang ngebug lah ibaratnya. Iya, benar. Terus juga ada auto climate control. Bisa ada fitur autonya, temperaturnya bisa kita set. Tuh. Wireless chargingnya yang di Veloz Sini. Hybrid terbaru itu sekarang ini lebih agak dalam Vic dibanding yang lama. Oh. Yang lama tuh agak tinggi sedikit jadi suka geser-geser gitu geser loh. kiri kanan ya. Kalau ini posisinya sekarang jadi lebih menahan handphonenya. Iya. Itu instrumen clusternya digital dan informasinya ini tergolong lengkap karena nggak cuma average consumption aja, ada juga yang namanya EV driving ratio. Jadi kita bisa tahu nih seberapa banyak kita driving pakai EV mode-nya doang. Berarti kita udah setengah perjalanan kita ini 51% EV. Betul. Wow. Dan Setengah emang ya. hybridnya Toyota ini, terutama di hybrid Veloz terbaru ini, itu memang cara kerjanya lebih banyak sistem EV-nya yang bekerja ya. Iya. Kalau kecepatan rendah ini udah EV mode otomatis nih. Iya, ya kembali Perlu lagi dipencet. rute yang kita lewatin ya. Ini kan bukan jalanan tol. Ya, Ada turunan, tanjakan, pas turunan dia ngecas, baterainya banyak. Pas tiba-tiba ketemu sama tanjakan, powernya keluar. keluar. Jadi Bener. ya balance Kalau lah. di tol lebih hemat tuh berarti bang. Bisa dibilang nggak sehemat ini. Karena kan Karena, turunan, iya. karena dia powernya keluar mulu kan. Tapi emang hybrid ini potensi maksimalnya adanya di dalam kota dan kombinasi. Iya, betul. Rutenya udah. Jadi emang kalau kayak di Sumatera gini irit terus berarti dong. Makanya iya. Oh gitu. Jadi kalau di daerah-daerah seperti ini makin irit berarti. Justru Iya, makin irit, ya? Apalagi banyak tanjakan turunan, Oh. udah powernya ada. Udah gitu Hemat kan keluar. ini enaknya sekarang di Veloz Hybrid EV ini ada driving mode ya yang bisa diatur di sini nih. Iya. Pencet lama eco mode, dipencet sekali langsung power mode. Iya. Ada normal mode juga. Iya, betul. Terus tadi kan kita ada lewat yang beberapa kali jalan perbaikan tuh, Vic. Iya. Kita berhenti terus kelihatin jalannya agak sempit gitu. Kebantu sama kamera 360-nya sih kalau gua. Iya. Jadi lebih gampang mantaunya gitu. Apalagi di jalanan kecil ya nggak? Sama Kita mau masuk belokan mas, lulusan Iya. kiri, nanti dalam kecepatan tertentu langsung Nyala. 360. jadi tragedi ban samping pecah kena ubin. Iya. Insya Allah tidak terjadi di Veloz ya. Iya. Karena dia kita ngesen aja ataupun terlalu mepet, dia udah Udah bisa aktif. kelihatan, bener. Terus kan tadi kita juga banyak yang berhenti jalan buka tutup itu. Iya. Menurut gua enaknya di merayap-merayap itu pakai auto brake hold. Karena Iya. udah ada di sini. Karena ada antrian ya. Ya, terus dia brake parking hold. electronic parking brake udah Iya. ada. Terus transmisinya itu karena dia yang hybrid ini, dia ada mode B ini buat engine brake sebenarnya. Iya, ini ngecasnya makin kuat kan? Betul. sebenarnya. Makin kenceng arusnya yang masuk. Jadi misalnya jalan menurun kayak tadi pakai B itu ini lebih enak. Lebih enak. Jadi dia kerasa tuh ketahannya kayak engine, Engine brake, brake. gitu. Untuk kelengkapan lainnya udah pasti masih sama lengkapnya kayak Veloz yang Veloz generasi sebelumnya, sebelumnya. Tapi kan kabarnya Veloz yang sebelumnya itu emang udah discontinue kan. Lanjut ke hybrid semua nanti bakalan. Hah, serius loh? Iya. Jadi nggak ada yang mesin bensin tuh? Enggak bakalan. Tapi lebih baik gitu sih menurut gua. Iya, mending mobil yang hemat sekalian ya. Iya, hemat sekalian, hemat banget sekalian itu. Improve-nya ada di akselerasinya juga improve, di hematnya juga improve kan. Iya.
Akhirnya kita sampai di Danau Singkarak. Iya, ini destinasi pertama kita di episode 2 ya. Iya. Ini Singkarak itu katanya danau tektonik terbesar. Danau tektonik yang besar gitu ya? Iya. Iya, di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, danau terbesar lah ya di Kalau di Sumatera Barat, salah Sumatera satu Barat danau yang terbesar. juga. di Sumatera pasti Toba. Iya betul. Nah, Nah ini luasnya sekitar 102 sampai 130 km persegi. 107. 107 ya? 107 sampai 130 km ya? Ya, 107. Ya kira-kira 107 sampai 130 km persegi. 130 km persegi gue gak bayang sih. Kedalamannya ini terlihatnya biasa aja ya, kayak ya danau seberapa dalam? Ternyata 286 meter. Balik 268 meter. Oh iya. 268 meter. Ya, Itu namanya udah capek ya. kedalaman maksimal itu ya? Iya. Gitu ya Dalip ya? Iya mungkin. Dalip aja udah tahu kedalamannya berapa, luasnya berapa. Ya ini sebenarnya 2 jam lagi kita udah nyampe Kota Padang ya. Iya. Iya, 2 jam lagi. Dan salah satu event yang terkenal di Danau Singkarak itu ada Tour de Singkarak dulu. Jadi ada balap sepeda dulu ya. Road bike ya? Road bike, Road balap bike. sepeda di Wah sini. kebayang sih itu nanjak-nanjak begitu, buset. Ya udah, artinya kita sekarang udah ngelewatin ratusan Kilometer. kilo. Kayak kita istirahat dulu, santai-santai di sini. Santai sini ambil lihat pemandangan Karena ya. kita akan melewati Siti Jaulawi habis ini. Iya betul juga. Habis ini Sinjalawi. Jadi kita habisnya akan menuju Kota Padang yang melewati Siti Jaulawik. Iya. Tapi kemungkinan kita malam ya. Iya, tapi ya kita Udah nanti gelap. kita lihatkan aja lah Siti Iya, iya. Jaulawik kayak apa. Oke. Yuk. Santai dulu aja kita. Oke, kita sudah hampir udah di Siti Jaulawi ya. Iya Siti Jaulawik, tapi hampir mencapai Belokan tanjakan yang- viral ya. Ya yang pernah kita sambangi itu. Iya. Ini emang kondisinya ekstrim ya. Sangat ekstrim, apalagi malam. Dalip ya. Malam. Ternyata kalau malam gelap banget ya? Iya, Nggak emang nggak ada lampunya. penerangan. Iya. Terus tambah lagi kita dengan lampu-lampu ini gitu dalam interior, makin nggak kelihatan sih di luar ya. Di luar hujan juga dikit. Iya. Sebenarnya resiko kalau di kondisi hujan tuh banyak lah ya. Iya. Resikonya bertambah, resiko eksternalnya gitu. Iya. Kayak resiko di perbukitan tuh rawan longsor ya kan. Apalagi lagi rame-rame gini di Sumbar Iya. ya. Terus eksternalnya kan juga kayak truk atau kendaraan lain yang mungkin kita nggak tahu Kendaraan. kondisinya, pengeremannya, atau gimana kan kita Kendaraan besar. nggak bisa Ya. kontrol ya. Kalau di Veloz Hybrid EV ini enaknya nih karena dari tadi sebenarnya gue udah masukin ke transmisinya ke B modenya. Iya. Jadi ini nggak ngerem nih, udah engine brake sendiri. Dan dia ngecharge baterainya jadinya sampai baterainya full. Karena turun terus. Iya. Karena dari yang kita dari daerah Solo Heeh. itu menuju ke sini itu nanjak semua ya. Iya, Baterainya habis, betul. sekarang kita Tinggal turunnya aja ke Padang. deposit baterai kita sekarang. Deposit. Enak juga ya kayak gitu ya. Iya. Jadi ntar nih kita pas jalan nih, Dak. Heeh. Banyak kan pakai baterai terus masih karena Iya. baterainya penuh. Iya. Ini sama sekali kita Sampai nggak- sekarang average konsumsinya masih 22,1. Berarti pas turunan dia ngecas, pas pendakian dia Pakai. ini, pakai baterai. Iya. Ya, pakai dibantu baterai dan mesin juga sekalian. Makanya ini kita antrian di turunan yang itu. iya, Tanjakan Kenapa viral. mengantri? Karena rata-rata truk-truk dan kendaraan besar itu pasti gantian naiknya. gantian naik terus gantian turun juga sih. Turunnya Iya. kan bahaya juga mereka. Ya yang pasti diutamain yang nanjak dulu lah pasti. Iya, bener sih. Karena itu membutuhkan effort yang luar biasa ya. Ini hujannya sih sebenarnya nggak deras-deras banget. Iya, tapi menegangkan aja. Menegangkan ya, jadi mencekam Serius, gitu. gua agak aduh aman gak nih ya gitu. Karena sebelumnya kita kesini kering sih, Fik, ya. Kering dan tiba-tiba hujan. Ya, Jadi kita Bener. cobain dua-duanya waktu itu. bisa semua terus. Nah, ini sekarang hujan dan kondisinya memang trafficnya tinggi di sini. Ya, karena ini jadi jalan alternatif. Alternatif dari Bukit Tinggi ke Padang. Padang ya Dalip ya. Iya betul, dari begini ke Padang.
Jadi semuanya ke sini arahnya kalau orang mau ke Padang. Lewatnya di sini ya. Jadi Nggak bisa makin- lewat Padang Panjang berarti udah ya? nggak bisa, masih belum bisa lewat Padang Iya. Panjang karena belum bisa dilewati. Masih putus jalannya. Nah, giliran kita nih. Yoi. Ternyata tajam banget ya. Tajam kalau ada di atas mah. Wih, Makanya viral Bang. iya kayaknya. Setiap orang lewat sini itu videoin pasti Iya, jadi ini viewsnya tajam naik. banget. AGPT. Ah, PT. Nah, Lagi PT. ya. Kasih PT. Berapa kasih PT-nya nih? Oh, udahlah segitu aja. Iyalah, Ada segitu. harganya segitu. Kita kan numpang lewat, nggak bikin konten. Iya, nggak konten kayak biasanya kita. Bang, makasih. Gelap banget Gelap ya. sih. Wih, tinggi banget ternyata. Kayak tembok. Iya. Wih. Dan dulu kita pernah di sono. Ya emang kita nggak bikin konten yang kayak kita nanjak ya, karena ini agak membahayakan karena emang ini jadi rute jalan utama untuk Padang. Saat ini gitu. Takutnya kalau kita bikin konten di sana malah ngeganggu Ngeganggu orang lain. yang lain. Ya udah Betul. kita lewat aja. Ntar yang tanjakannya kita coba di Ada. tempat yang lain ada. juga. Ada masih iya. ada di Padang, ada tanjakan. Ada Lip ya? Ada. Oke. Tapi yang pasti jadi aman banget nih karena ada ini nih. Transmisinya ada B nih, enak banget ya. Engine brake ya. Ngebantu banget. Oke, selamat pagi menjelang siang. Iya. Kita sudah istirahat. Di Kota Padang ya. Ya, dan Akhirnya kita kita sampai Kota Padang. kemarin sudah melewati Sitinjau Lawi. Rencananya kita tidak akan kembali ke sana pastinya karena Iya, karena jalanannya rame. macui. Iya, macet. Tetap macet kalau di Padang. Semua dijadiin bahasa Minang. Tetap macet ya Mas ya. Ya, dan beruntungnya hari ini cuaca udah cerah ya Mas Betul, ya. betul, Iya, udah cerah jadi kita udah bisa beraktivitas lagi. Dan yang pasti kalau udah sampai di Padang kita makan dulu. Iya, betul sekali. Jadi kita kemana ada Lip? Kita makan siang, makan pagi. Makan brunch. Siang lah, Brunch siang. ya. Ini kita udah hampir jam 11 ya. Iya. Jadi ya brunch lah gitu. Kalau di Padang, kalau udah nyampe Padang itu harus nyobain rendang di Padang. Wah, itu dia yang gue tunggu-tunggu. Beda pasti rasanya kan? Iya, salah satu rendang terbaik di Kota Padang itu ada yang namanya rendang Rajo-Rajo. Woi, rendangnya raja-raja nih lagi. Rendangnya Rendangnya para para raja. raja. Iya. Nanti kita bakal coba di sana. Terus kita selain rendang Rajo-Rajo juga selain rendang juga banyak menu-menu Yang lain. lain. Jadi seperti restoran Padang pada umumnya ya. Ya, Ada kayak restoran Korea lah pasti Iya. ya. Banyak kondimennya ya Yang kan. pasti tulisannya bukan rumah makan Padang ya, rumah makan aja kan. Iya. tapi memang yang terbaik di sana rendangnya. Gitu. Rendang rajo-rajo. Kita datang ke sana langsung ya. Langsung. Udah nelan ludah lagi Fikri. Iya. Pas nih udah lapar. Sudah dihidang, sudah tiba makanannya. Ya, kita udah di rendang Rajo-Rajo. Rendang Rajo-Rajo ya. Ini emang dari tempatnya pun autentik kali sih. Iya. Udah lama kan? Bikinnya di depan ya enggak? Iya. Dengan tungku dan Tungku gede. pakai kayu masih. Dan gue baru tahu loh masak rendang kalau yang enak nggak pakai kompor ya. Ya. Enggak dong, yang asli itu pakai kayu. kayu. Itu dari zaman nenek mama dulu deh. Apa tuh? Ya dari leluhur dulu lah. Enggak mama. Iya, dan ternyata di sini nggak cuma rendang daging, ada berbagai macam jenis. Nah iya ini baru tahu gue Iya. juga gue nih. Ada rendang daging, rendang lokan tuh apa? Kerang ya. Ya, Kenapa rendang enggak kerang. masuknya? Ini tambah Ada lagi ayam. bahaya kali memang Ada ini. ikan bakar, cumi bakar, Bakar. Ayam koto. Apa tuh? Ayam cabai hijau. ayam cabai hijau. Oh cabai besar ya, gadang tuh besar kan? Jadi Bukan. Maksa kali. Salah satu daerah di Bukit Tinggi ada namanya Koto Gadang. Nah ini ayam Khas di sana. khas di situ, gitu. Makanya disebut ayam Koto Gadang. Warnanya tapi hijau. ayam cabai hijau. Nah ini rendangnya itu banyak dari bagian sapi ya. Ada rendang hati, rendang paru, rendang daging udah pasti ya. Iya. Favorit gue rendang daging ya sih. Sama gue mau nyoba rendang lokan ini kayak menarik. Rendang kerang ya. Kerang. Sama ada rendang ayam. Kalau Iya. nggak bisa makan daging masih bisa ada ayam. Betul. Jadi di sini pilihannya aman lah Mas. Gue baru kali ini sih nemu
rendang dengan berbagai. Ini tunjang ya kak? Wah ini Fikri yang habisin ini. Favorit dia tuh udah nunda tuh deh. Baru datang makanan. Enggak, kalau kesini kita cobain rendangnya dong. Ya, Semua rendangnya itu Lu cobain. habisin juga gak apa-apa sih, Fik, aman aja. Enak banget ya ini. Sejak datang ke sini nih gue baru tahu kalau rendang ternyata punya nilai filosofis tinggi tuh. Makanan yang dari Itu ada leluhur gitu. filosofinya tuh. Iya itu. Dan ini bikinnya nggak bentar ya. Iya, Karena iya, kita iya, nanyain iya. tadi yang lagi di apa sih namanya? Tadi gue tanya sama abang Lagi itu. dimasakin. Oh, dimasak. Itu dia start dari jam 6 dan ini baru 60% lah. Artinya sekarang udah sekarang jam setengah 12. setengah 12. Baru 5,5 jam cuy. Itu bahkan belum masuk ke dagingnya. Dagingnya belum masuk. Hah? Belum, baru bumbunya doang? Ah. Mak? Ya itu. Sama itu, makanya itu yang bikin rendang tuh otentik. Iya. Dan Otentik dan harusnya mahal sih. ini Iya. rendang ya, yang Iya. gua tahu ya. Untuk sejarahnya emang dipakai buat nelayan zaman dulu. Jadi ini dia kan bisa tahan beberapa Iya. hari. Oh. Dibekelin sama orang tuanya atau Iya. keluarganya, dibawa tuh ke laut berminggu-minggu. Nah, mereka makannya ini. Jadi emang ini makanan yang jatuhnya Lama. diawetkan khas. Diawetkan tapi nggak pakai pengawet. Iya, Iya. makanan yang awet. Karena bisa masaknya dipakai. lama juga sih. Tuh, lembut dagingnya. Wah, Dia sampai dalam-dalam ini masak. Ini rekan-rekan masak yang lama. top class, top Terima class. kasih, Pak. Dari bumbunya aja top class ini. Wow. Hai. Nah yuk. Makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nggak? Top. Nah, kita udah di perjalanan tadi sudah melewati salah satu ikon di Kota Padang ya, Dah. Ya, Apa jembatan tadi? Siti Nurbaya. Iya, Jembatan Siti Nurbaya. Buat yang belum tahu, Siti Nurbaya itu sebenarnya adalah tokoh dari cerita legenda masyarakat. Ya. Iya. Yang akhirnya dijadikan nama jembatan karena ikonik gitu Ya. namanya. Dan emang ceritanya itu cerita di Padang ya dulu ya. Ceritanya di Padang, cerita tentang orang Minang, perjodohan gitu. Terkenalnya Perjodohan. sampai mana-mana loh itu. Iya, Iya. terkenal se-Indonesia makanya Iya. dijadiin ikonnya di Padang Oke. di jembatan tadi itu. Dia dijodohkan ceritanya dah. Dijodohkan dengan Dato' Maringgi. Dengan Oh orang iya, tua Dato' kaya. Maringgi. Iya, iya, iya. Gua tahu tuh. Orang ceritanya. tua kaya karena orang tua si Siti Nurbaya ini terlilit hutang. Oke. Akhirnya dia terpaksa dijodohkan gitu kan. Cuma karena dia nggak mau, dia punya pacar juga. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri karena cinta. Ada lagunya nih dulu setahu gua. Lagunya. Lagunya Dewa ya? Iya. Siti Nurbaya. Nah ini kalau kita belok kanan ini ke Pantai Air Manis. Nah yang ekstrim tuh ke Ke atas. kiri. Ke atas Ke tuh. kiri ini kan? Ya. Nah, Coba jalannya kita kecil. sekalian. ya, dan memang kita beruntung saat ini sedang mencoba Veloz Hybrid EV terbaru. Iya, dari kemarin kita cuma ngomong kehematan. Betul. Hematnya udah teruji hemat memang. Iya, udah teruji hematnya. Ini mumpung kita melewati jalanan yang lumayan ekstrim tanjakannya, Iya. jadi kita sekalian akan mencoba performa dari Veloz Hybrid terbaru ini lah ya. Iya. Kita belum, kemarin sih seperti Jolawi sebenarnya udah nanjak juga. Kan ya lebih banyak turunannya tapi Iya. nah ini nanjak. Ini kita makin ke atas bukit lagi. Jadi uniknya ya jalanan mau ke Pantai Air Manis atau Batu Maling Kundang itu dia di perbukitan terus naik turun gitulah intinya. Ya kembali lagi mobil ini Veloz Hybrid ini ya udah teknologi hybrid ya. Betul. Jadi mesin bakar yang performanya dibantu motor listrik. Betul. Atau elektrifikasi lah. Dan dia cenderung untuk memanfaatkan penuh motor listriknya di stop and go, Betul. di tarikan awal. Jadi memang kekuatan torsinya itu lebih besar dibandingin kalau pakai mesin bakar. Iya. Karena kan motor listrik itu tipikal torsinya mulai dari nol setelah 0 RPM langsung puncaknya kan. Belum muter aja dia udah Ya. full torsinya ya. Pas muter pertama kali. Makanya udah gitu, setahu gua dari dulu mobil hybrid Toyota itu sudah tidak lagi pakai yang namanya sabuk baja. Iya. Namanya ECVT transmisinya. Hmm. Tapi sebenarnya bentuknya itu gear, planetary gear gitu yang dia akan pindah-pindah gitulah, Nah, kan nge-switch. Jadi lebih canggih. CVT itu sebenarnya dalam bahasa continuous variable transmission kan. nah. Jadi nggak selalu pakai sabuk baja, dia memang continuous aja, transmisinya variabel
berlanjutan tanpa ada rasa perpindahan, itu yang bikin rasanya halus. Iya. Oh iya, Iya. banyak ya Ngerti kan, Dalip? bahasanya. Nggak ngerti. Iya. Ini ternyata yang intinya dia canggih gitu ya. Pokoknya canggih. dan Canggih betul. beda dia. Beda. Dan yang paling penting hemat ya. Iya, Oh, itu. emang. Dan kuat Kenapa juga ya. dibikin CVT? Ya pastinya untuk ngejar hemat Betul. dan juga kehalusan berkendara kayak gitu. Iya, iya. Niatnya. Kayak di bikin tanjakan CVT. kayak gini pun nggak terlalu ini ya. Ini gas gue kecil dikit Iya, banget. loh. makanya. Dan suaranya nggak kedengeran gitu. Iya, Nggak karena ngeraung EV kan? Karena Iya, EV betul, mode betul. nih. Iya. Baterai Jadi dia penuh. effortless aja nanjak-nanjak kayak gini. Ini sumpah dari tadi gue nginjek gasnya tuh nggak ngebejek loh. Cuman tuil gitu doang. Iya. Mana nih dah tadi? Iya. Tanyaannya lagi dah. Ada lagi nanti di atas nih. Wih, Pokoknya masih banyak nih tanjakan dalam tikungan gitu loh. Dia Iya. nikung tapi nanjak gitu. layaknya Siti Jalawi. Iya. Itu kan Tapi tanjakannya- sini Jalai kan jalannya gede gitu kan. Ya, kalau ini kecil nih. Ini kayaknya memang jarang dilewati ya dah. Ya, karena di atas ini juga ada dibangun beberapa kafe, terus Oh. kayak ini Air Manis Hillside ada villa juga. Oh, tadi banyak gitu. restoran di sini ya, resort ya. Bagus kayaknya ya. Menarik ini. Dan ini kita view-nya ntar bisa ngeliat laut ya dari Laut. Wih, cakep ya. Oh. Wih, Dari iya. sini kita bisa ngeliat laut. Laut lepas lagi tuh. Ini sebenarnya tanjakannya cukup ekstrim loh. Ada monyet berantem. Ada monyet kejar-kejaran. Ada monyet berantem. Iya. Tapi nggak terlalu kerasa ya ini kita ngelewatin tanjakannya. Iya. Jadi. Monyetnya lagi pada berantem. Yang terasa serem malah ngeliat monyet berantem tadi ya. Kejar-kejaran soalnya. Menuju mobil lagi. Kaget. Tuh, ini view-nya bagus di Bagus sini. banget sih. Tuh. Cakep sih, cakep. Iya, itu langsung laut ya. Cantik kali. Ini kayaknya bakal bangun villa juga nih, apa rumah. Ini layaknya Uluwatu kali ya kalau di Bali ya. Iya. Keren ini. Ini nggak banyak kita explore kayak ada. Enggak. Ini kalau nggak salah ini juga jalan dulu juga ya. jalan dulu. Oh, jalan dulu. Jadi kalau kita kan tadi makan rendang rajo-rajo tadi tuh Ya. bisa, Bisa lewat tembus. sini, bisa tembus sini. bisa tembus dari sini. Cuman menantang kali ya jalan Iya. ini ya. Oh, ini dah tajam ya? Salah satunya ini. Tapi nggak terlalu, Ding. Aman aja. Masih aman aja kan? Iya. Biasanya kita lewat sini kayak Deg-degan. iya. Ini kok kayak tenang aja pakai mobil ini. Aman aja emang. Pokoknya for your info ya, for the record udah Lip nih bisa nyetir. Heeh. Dan dia pakai Toyota Rush ya Iya. dah. Pakai Toyota Rush aja rasanya katanya masih serem tuh. Iya, kalau takut naik-naik lihat ya. sini. Kita kalau kita pasti bawa mobil, ini agak serem lewat sini nih. Nggak semua orang yang bisa nyetir mau lewat sini nyetir. Mau gitu. dan berani ya. Iya. Emang jalannya sempit sih. Satu mobil aja ini. Kalau papasan PR ini. Kita sebenarnya udah di atas tadi. Iya. Cuman kita balik lagi ke bawah. Dan kita mencoba tanjakan ya. Benar, nih Nggak mau definisi. lagi namanya kalau nggak coba tanjakan. Makanya kita nih the real definition of dikasih cobaan malah kita cobain. Tapi itu kebaikan ya. Iya, kita mencoba aja. Kan kita menguji yang sebenar-benarnya gitu di kondisi real. Ini curam. Ya lumayan lah. Lumayan definitif curam ini ambil paling kiri nih. Saat ini curam nih. Iya. Berhenti lagi. Gimana udah belum pernah kan berhentikan tanjakan dia. Dia berani. Ntar kalau kapan-kapan dia main ke Jakarta ya, Kita kita aja ajakin main tanjakan nanjak ya. kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pakai eco mode ya. Traction control on, AC. Ya, kita low seperti biasa. Transmisi di drive atau di B. Drive aja. lah ya. Drive aja yuk. 3 2 1. Ringan. Kata mobil ini, gampang. Lagi doang. Mantap sih. Enggak emang Iya. tadi emang berasa bedanya, beda banget. Dia responnya, Motor listriknya tuh cepet banget. Langsung ngangkat gitu. jadi pas motor listriknya udah kewalahan, mesinnya langsung Langsung nyala. sigap, nyala. Iya. Ngebantu top Itu sih. memang mesinnya yang kayak gitu ya. Iya. Iya. Bukan keahlian yang nyetir ya. Enggak ada. Nyetirnya biasa aja saya dah. Nyetirnya biasa Mobilnya aja. yang membantu. Kalau kita memang ya nyetir sih mestinya semua orang bisa ya. Iya. Nyetir kayak gitu loh. Ya sekarang tergantung kemampuan mobilnya bisa apa enggak. Betul. Karena ada juga mobil nggak bisa. Iya. Oke lah, kita langsung ke Patung Malin Kundang ya. Iya.
Dan kita sekarang sudah berada di salah satu situs. Set situs. Ya nggak sih? Ya, Situs tempat wisata lah. tempat wisata. tempat wisata. Legenda rakyat yang sudah terkenal sampai kemana-mana. Iya. Kayak dunia pun tahu, gue rasa. Iya. Gak cuman gua doang. Cerita Malin Kundang ya. Karena gue dulu di Bali aja tahu loh cerita ini. Iya. Cuman bukan karena di buku sejarah, enggak. Dibego-begoin sama gua. Dia nggak ngelawan sama orang tua ya? Iya, Dia kalau takut-takutin. nakal sama ibu. Iya. Mau dikutuk jadi batu kayak Malin Kundang. Ini mitos ya? Iya, Cerita rakyat lah. Legenda, cerita cerita rakyat rakyat. ya, bukan Iya. mitos juga sih ya. Jadi cerita. kawasan Malin Kundang ini masih ada di kawasan Pantai Air Manis. Oh. Cuman karena kondisinya sekarang air lagi Pasang. Pasang. ya jadi nggak terlalu kelihatan. Iya, biasanya kita bisa jalan sampai hasil situ kan? Bisa Masa jadi bisa, ini. Fik? Bisa. Ini nggak, mestinya nggak segini airnya. Jadi untuk yang belum tahu ya, jadi ini Malin Kundangnya di situ. Tuh, Iya. dia lagi bersujud, Bersujud, karena dia maaf. minta maaf. Tapi udah terlanjur jadi batu. Iya, udah dikutuk jadi batu. Dan sekapal-kapalnya jadi batu dia tuh. Sekapal-kapalnya jadi batu. Kapal-kapal dia. Sakti Itu banget. sampai tali-talinya juga Iya, jadi batu. Sakti memang kata-kata ibu, seorang ibu. Iya, makanya Bahaya. kita jangan melawan orang tua ya. Tetap orang tua. Nanti ditukutuk jadi batu Iya. ya. Itu jadi pesan moral ini. Untuk mencapai sini sebenarnya nggak terlalu sulit lah. Iya, dekat lah dari Kota Padang, setengah jam kali ya Dalip ya. Ya sekitar setengah jam lah dan bisa diakses lewat mobil pun. Selama perjalanan view-nya juga bagus. Iya. Iya sih, view-nya bagus sih. Terus kita apa yang dilakukan lagi di tempat seperti ini? Nggak mungkin berenang kan? Iya. Air Ya payau. udah ini. kita menikmati aja Iya sih. kearifan lokal. Tapi kan sebentar lagi kita juga mau mulai kan. Makan Iya. lagi. Kemana kita Dalip? Ya, nanti kita sore sunsetan. Ada kuliner Padang juga yang cukup fenomenal namanya Langkitang Cucuy. Wih, Langkitang apa tuh cucuy. namanya udah nggak tahu lah gua. Yang penting makan aja kalau Itu gitu. ada di Pantai Padang. Sama sate Padang kali ntar ya. Sate Padang juga. Sate Padang kita coba sate Padang yang lain nanti. Rancak bana. Berangkat Diko. Yuk. Oke. Cie 23 gimana nih gua baliknya? Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Ya setelah kita selesai melihat situs-situs cerita legenda, kali ini kita ke sejarah yang sebenarnya. Iya, ini yang asli nih ya. Betul. Maksudnya bukan cerita, tapi memang ada sejarah. Sejarahnya dan ada di buku. Ya kalau dulu SD hafal gua. Iya. Ya disuruh ngafalin anak sekarang disuruh ngafalin sejarah sekarang mampus Betul. dia. Dan di sini kita sudah di Museum Aditya Warman. Oh ini nama museumnya Aditya Warman. Museum Aditya Warman. Jadi di sini sejarah Minangkabau dan kalau kita lihat juga pahlawan nasional itu banyak dari Minangkabau. Nah ini fakta baru yang gue baru tahu. Iya. Asli. Ternyata Nih, kita lihat ya. Muhammad Hatta, Tan Malaka, terus Rasuna Said, Nama-nama Imam jalan lah. Bonjol, Iya, Iya. Imam Bonjol, Yang Abdul sekarang Muiz dijadikan itu nama semua jalan. orang Minangkabau ya. Orang Minangkabau. Iya, orang Minang. Iya. Jadi bisa dibilang di zaman dulu orang-orang hebatnya itu ya kebanyakan Orang dari Minang. sini. Iya. Dari Bukit Tinggi, dari Kota Padang. Menurut gue bukan cuman hebat dia kuat sih, lebih ke hebatnya terpelajar. Iya. Iya dong, terpelajar semua ini pasti. Pahlawan-pahlawan nasional yang berperan penting ke kemerdekaan. Oke lah, Ya, kita lihat dalam. dalamnya kayak apa nih. Nah ini dia Museum Aditya Warman yang bentuknya seperti rumah gadang. Ada 7 gonjong. Ini ciri khas Minangkabau. Apa itu artinya? Gonjong. Enggak, Gonjong ini. ada 7 kenapa? Nah itu masing-masing ada filosofinya juga. Oh. Sebenarnya Dalip kurang paham juga sih filosofi gonjong ini. Karena gonjong ini ada yang 7, ada yang lebih banyak, ada yang cuma gonjong- 2 aja. 2 juga ada nih Gini rangkiang. aja. Di rangkiang-rangkiang ini 2 nih biasanya. Iya. Tapi ada yang 5. Jadi kalau 7 biasanya lebih Ini mungkin kalau 7 tuh lebih lebih ke eksklusif lebih kali ke kasta kali ya, status sosial gitu. ya, 7. lebih besar, rumah gadangnya lebih besar. Ya. Dan Iya. dindingnya juga banyak ukiran-ukiran Minangkabau gitu. Ini bikinnya susah sih. Susah. Harus diukir dan dicat satu-satu. Gue kebayang sih rumahnya orang zaman dulu di sini begini gitu ya. Iya. Megah-megah gitu. Ini bisa dibilang rumah gadang, rumah Rumah adat adatnya. kan. gitu. Cakep kali. Jadi di Sumatera Barat ini ya, dulu pernah, kalau sejarahnya dulu ya, pernah jadi ibu kota negara.
Di Bukit Tinggi. Pernah. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi tuh pernah sebelum Jakarta. Kan sempat Jakarta pindah Bukit Tinggi dulu, baru ke Jogja atau kayak gimana lah gitu. Gak heran si Muhammad Hatta dari situ kok. Iya. Gitu. Makanya pernah pindah di situ. Ya, kita lihat dalamnya nih. Jadi Mas, kalau Mas ke Padang, nah kalau misalkan ke pernikahan di Padang seperti inilah kira-kira Bentuknya. pernikahannya gitu kan. Ini pelaminan, pakaian adatnya, dan kalau di rumah Gadang kamar-kamarnya seperti ini. Kamarnya gitu. pakai Tirai. kelambu apa Kayak sih? kelambu Tirai, ya. tirai. Ada Iya, kelambu. tirainya gitu. Dan dinding-dindingnya kalau barale zaman dulu pun seperti itu. Pesta pernikahan Warnanya warna namanya apa? barale di sini. Iya, iya, iya. Barale. Terus di sini ada pakaian-pakaiannya. Ini seserahan ya biasanya ya. Mm-mm. Oh, enggak, ini ini pakaian lebih ya? ke pakaian. Ini nih mama kayak ini. Iya. Kayak ini Yang mama. dituakan biasanya pakai pakaian kayak gini. Karena dia pakai jas, pakai songket, sepatunya kayak gini, pakai kopiah. Ya. Jadi di ruangan pertama ini kita ngelihat lebih ke adatnya saat pesta pernikahan atau barale. Nanti masih banyak tuh di ruangan-ruangan lain. Ya. Yuk kita lihat. Ya. Ini nenek mama atau baju adat ya. Nenek mama baju. Gue lagi ngebayangin tuh kalau orang-orang dulu harus pakai baju gini ribet juga. Sampai sekarang masih kayak gini Masih, kalau acara-acara masih, adat. Set. Dandan itu loh. Ada lagi pertunjukan sile, Iya, sile. Silat. silat, kayak gini pakaiannya. Sumuk banget itu kayak panas. Emang Terus emang kalau untuk yang pria, untuk yang pernikahan, ini yang pakai ini seperti ini. Pakai topi itu salua namanya. Iya. Salua. Yuk jalan Dan gitu. ini bedanya nih sama di Jawa. Di Jawa kerisnya kan di belakang. Iya. Ya ini di depan. Kalau di Sumatera umumnya Di depan. Nah, jadi di ruangan ini Mas, ini kebanyakan adalah perhiasan-perhiasan untuk si cewek atau mempelai wanita atau perhiasan-perhiasan wanita Minangkabau lah. Jadi Termasuk- kalau ada acara ya perhiasannya kayak Iya. gini-gini yang dipakai ya kan. Ya. Ada suntiang, Suntiang ada tuh buat ini untuk di kepala kepala kalau yang ceweknya mau pengantin nikah. wanita. Itu pakaiannya juga ada di situ. Jadi salah satu fungsi museum tuh memang salah satunya ini untuk mengkonservasi adat dan budaya yang di daerahnya gitu. Iya. Jadi Dan orang ini museumnya memang buat adat dan budaya ya. iya. Iya. Dan orang tuh punya patokan. Udah kalau mau bingung nih nggak tahu lupa misalnya nenek moyang udah meninggal. Iya. Ini lu lihat di sini. Iya kayak ginilah Iya. adatnya. Dan semua ada filosofinya, ada sejarahnya juga. Dan gue Ada jadi maksudnya lah intinya. gue jadi nggak heran kenapa orang Padang tuh orang Minang lah ya banyak jadi pedagang Hmm. di Jakarta. Iya. Karena emang ini kan tempat perdagangan juga dulu, pusat perdagangan. Iya. Saya bikin-bikin kayak gini ya. Tiba saatnya akhirnya yang ku nanti-nanti. Iya. Di Padang itu kalau kita jalan-jalannya alam, budaya, makan. Iya, kuliner ya. Iya kan? Yang pasti Kuliner kuliner lah di pasti. Padang. Jadi sore ini kita kemana udah? Kita makan sate lagi ya. Ih mantap juga. Makan Kita sate, makan sate. Padang. Sate Padang. Sate aja kalau di sini nggak pakai Padang. Nggak pakai Karena Padang dari lagi. Padangnya Sate aja. sate. Udah dari Padangnya masuk sate Padang lagi. Iya, nggak sate Padang namanya lagi di sini. Yaudah, Iya. ayo kita. Bangkit. Siap. Alhamdulillah akhirnya. Sate apa namanya? Sate Minangkabau. Manangkabau. Jadi Iya. Sate Minangkabau ini adalah sebuah restoran di Kota Padang, di pusat Kota Padang yang Spesifik sate menyediakan semua jenis sate yang ada di Sumatera Barat. Mantap jiwa. Iya, jadi semuanya udah dikumpulkan di sini. Oh. Jadi kita bisa nyoba semua ya. Ini yang bikin gua takjub ada 3 bumbu dengan warna berbeda. Tiga Ya, kuah. 3 Ya, kuah. 3 kuah. Ada kuah kuning, kuah coklat, dan kuah merah. Nah, Ini katanya masing-masing nggak pedas beda-beda ya tuh. tadi katanya ya. Ya. Tadi nggak pedas. Ini Ini medium. yang- ya ini yang nggak pedas, ini yang medium, ini yang pedas. Katanya ini yang Balik. coklat. Oh iya ya. Iya. Ya, itu dah. Yang coklat ini dia nggak pedas. Ini agak pedas. Oh gitu. Merahnya sih Tapi mirip-mirip lah bisa dia. menyala gitu Yang merahnya. merah
Ini yang dari Pariaman, kuah merah Pariaman. dari Pariaman. Ini sate Masyukur nih, yang kuning nih. Iya, Padang Panjang. Iya. Jadi ini satenya juga campuran antara daging dan lidah. Oke. Kita Bismillah. coba ya. Coba ya. Bismillah. Oke. Coba dulu yang kuning. Ini yang kuning. Gue nggak suka pedes ya, lidah agak bule kan. Makan. Enak. Jadi kan ini namanya sate Minangkabau. Jadi hampir semua menunya itu ditusuk ala sate kayak ini. Oh. Ini salalawa kan? Oh, salah. Biasanya kan dipisah tuh. Ya, Iya, dibikin biasanya tusuk salalawa sate ini juga. bulat-bulat aja, Mas. Sedangkan ini dibikin kayak sate juga gitu. Ini ditusuk. kayak bitter balon gitu ya? Iya, tapi ini lebih keras. Kalau bitter Betul. balon kan Maaf. Masih dessert panas sih. kan. Kalau ini enggak. Jadi makan pakai kuah sate. Panas juga nih. Panas. Apa ya? Apa nih sebenarnya? Kayak Tepung. Ada tepung. Ada ikannya Ada ikan. juga. Pakai kunyit gitu. Ya, jadi mirip-mirip ya. Iya. Cuma pedasnya aja. Heeh. Jadi lebih suka yang mana? Yang merah. Yang pedas. Enggak, gue yang ini. Coklat. Oke lah, kita makan dulu ya. Jalan-jalan udah, makan udah. Ya. Ini saatnya kita menikmati sunset ya. Mumpung lagi bagus juga cuacanya. Iya. Aduh, Sekarang kita di Taplau namanya nih. Taplau. Apa itu Taplau. taplau? Apa itu taplau? Apa itu Taplau, Bang Fikri? tapi lawi. Tapi laut. Tapi laut. Pantai Padang. Iya. Kita bersantai di sini sambil ngeliat sunset ya. Iya. Ini sunsetnya pas loh di depan kita. Iya. Ntar dia turunnya di Ini situ. berasa kayak La Plancha di Bali. Iya. Iya. Mirip sekali. Tapi masih kuat nggak ada menu makanan nanti nih Mas? Kayaknya Kenapa? enggak sih. Udah kenyang banget kita. Kan patah kan. Makin ambles. Makin ambles. Ya udahlah. Berarti ini penghujung video kita ya. Betul. Kita sudah melakukan perjalanan, ternyata recapnya sudah hampir 800 km ya. Iya, total. Iya kan, dengan kita besok Hanover sama Autonet Next ya, Iya. itu 800 kilo. Sekarang totalnya kita shopping ini 796 kilo. Betul. Dan BBM-nya sisa satu bar. Iya. Kita dari nggak ada Jambi isi sama full. sekali ya. Nggak ada Dari isi sama Jambi. sekali. Begitu benar-benar hemat ya. Hemat ya Dalip ya. Sudah sejauh itu perjalanan cuma sekali isi Ya. bensin. Dan konsumsi ya. BBM di MID itu 21,3. Walaupun kita udah nanjak, udah. Kita tadi banyak idle untuk ambil gambar, Ya. untuk segala macam. Dan yang tadi kita syuting nanjak itu sih kayak Iya. turun, Balik, nanjak naik lagi, turun, nanjak naik lagi berkali-kali kan syutingnya. Ini kita sudah merasakan betapa ubahan di Toyota Veloz Hybrid terbaru ini benar-benar mengubah rasanya mobilnya gitu. Iya. Iya. Oh iya, kita juga sebenarnya perjalanan selama kita 5 hari itu dari Jambi ke Padang itu kita juga punya banyak ketenangan dan privilege sebenarnya karena pakai Toyota. Iya. Ya kayak kita waktu kemarin benerin Di Jambi. bodi belakang di Jambi. Ya ada. body and repair dia ada. Ada.
Kemarin Padang. kita stop kan di Muara Bungo. Ya, Ibaratnya kota bukan kota gede, Itu ada sih. Toyota. kota itu Muara Bungo, gua ngerasa kayak kotanya tuh lurusan jalan itu aja. Iya benar. Iya emang. sih, bener. Lulusannya tapi ada dealer Toyota di situ. Iya. Tapi emang di Toyota banyak sih di mana-mana kalau di Sumatera ini. Iya. Di Padang ada nggak? Di Padang ada. Ada ya. Ada Di Padang beberapa. aja ada Auto 2000, Ya. Ada intercom juga Intercom. yang menjadi tempat besok kita untuk handover. Iya. Dan di Auto 2000 juga pelayanannya ada 3S kayak ya. Iya. Sales, service, Spare part. spare parts. Iya. Dan harusnya di Padang seingat gua ada ini juga, body repair. Pasti. Ada di Auto 2000 tadi gue udah ngeliat. Oke lah, kalau gitu semoga videonya bermanfaat. Mudah-mudahan jadi kasanah baru, Iya. referensi baru buat semua yang nonton karena kita juga baru pertama kali lintas Jalan Sumatera. ya segitu jauh ya untuk syuting ya. Makanan-makanannya mantap, jadi kalau misalnya lintas Sumatera silahkan mampir tuh yang kita referensi. Iya. Jadi kalau pengen nonton lebih detail Veloz HEV Lintas Nusa, itu sebelum dari kita itu ada CNN dari Palembang ke Jambi. Betul. Nah kita yang Jambi ke Padang. Nanti Nanti setelah Padang, kita ada Pekanbaru. Autonet Max. Kalau nggak salah dia ke Pekanbaru jalannya. Betul. Jadi nonton aja di channel-channel mereka dan juga channel ini juga ya. Oke Dalip, terima kasih. Ya. Dibawa jalan-jalan ya kita Dalip ya. Iya, Terima kasih juga sudah Dari menemani. Jambi sampai ke Kota Padang. gua rasa Dalip pun kemarin ke Muara Bungo pertama kali. Udah. Oh, udah. Yang kedua Dia pernah kali. tinggal Oh, kedua kali. Ke Jambi yang pertama Tinggal, kali. cuy. Oh, pernah tinggal situ ya? Ya Dalip? beberapa bulan. Yes. Ke Jambi yang pertama kali. Seru kan tapi Dalip? Seru. Jalannya nggak jalan sendiri, jalan bertiga kita. Ya, ditambah lagi pakai Veloz. Iya. Veloz HEV ya. HEV namanya. Masuk. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yes! Ya Allah,